Kami mengucapkan terima kasih untuk Evangelis Andreas Tomo yang sudah rindu membagikan renungan firman pada hari ini. Dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Evangelis Andreas Tomo untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, selamat malam rekan-rekan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran hamba Tuhan dan pengurus di GI Holis yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada malam hari ini. Ini satu kesempatan yang luar biasa karena pengurus mendesain kebaktian doa di Holis untuk berseri. Jadi saya membayangkan kalau sudah ikut pertemuan 1, nggak ikut pertemuan 2, 3, dan seterusnya itu rasanya hambar. Ya. Kalau sudah ikut 1, mesti ikut seterusnya. Nah, kita diberkati oleh kebaktian doa ini, kita bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk bersama-sama bergabung dalam sekutuan doa ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan, bukan berbicara tentang kita mendapatkan berkat, tetapi bagaimana melalui doa kita semakin mengenal Tuhan, dan di dalamnya kita dituntun untuk menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Oleh sebab itu, mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa, sama-sama memohon kemurahan Tuhan supaya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kami tahu dalam perjalanan hidup kami tidak ada satupun yang kebetulan. Tuhan memberikan kepada kami momentum-momentum di mana kami pada akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan ketika saat ini, malam hari ini, kami boleh bersekutu bersama dengan para hamba Tuhan, dengan pengurus dan aktivis. Kami percaya ini pun bukan satu kebetulan. Tuhan boleh menuntun kami, Tuhan boleh memimpin kami. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami renungkan menjadi berkat dan ada pimpinan Tuhan di dalamnya. Berkati hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya, supaya dia pun Tuhan pakai untuk menyatakan isi hati Tuhan, dan setiap kami umat-Mu tanpa terkecuali, Engkau mampukan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, yang percaya di tempat masing-masing sama-sama katakan, amin. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang Kristen nih ya, ada seorang Kristen, dia mengaku Kristen sih, dia datang ke Gunung Kawi, saudara. Kalau saudara tahu Gunung Kawi itu adalah satu tempat di mana banyak orang itu datang ke sana untuk mencari pesugihan. Nah, orang yang mengaku Kristen ini datang ke sana. Apa yang dia lakukan sama dengan orang kebanyakan. Dia juga mau mencari pesugihan. Ya, dia pengen supaya hidupnya diberkati, kaya, usahanya berhasil. Dia datang ke sana. Berdoa sama Tuhan Yesus, berdoa. Tapi dia pengen supaya ada usaha pendekatan yang lain dengan datang ke Gunung Kawi. Nah, di Gunung Kawi ini dia harus melakukan satu seremoni. Apa itu? Dia harus datang ke satu patung ukiran berbentuk tokoh wayang di Jawa. Terus dia harus menabur bunga 7 rupa. Dan dia harus menaikkan doa di sana supaya dia diberkati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar cerita ini, saya mau tanya, setuju atau nggak setuju? Tepat atau salah? Oke. Nah, kalau saya meyakini ya, saya tahu jemaat GI Holis ini dipimpin oleh seorang gembala yang benar-benar sangat mengasihi dan mengajar saudara dengan baik. Saya yakin nih, saya yakin. Pasti saudara akan menjawab, saya nggak setuju Pak Andreas. Saya nggak setuju dengan sikap orang itu yang mengaku Kristen sekalipun, ya, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya setuju jikalau saudara berpikir demikian. Tetapi ini ya, bagaimana dengan pembangunan patung Yesus Kristus yang ada di Tanah Toraja, saudara, yang konon tingginya itu melebihi patung Yesus yang ada di Rio de Janeiro di Brasil, saudara. Sekarang ada, sudah berdiri. Ya, patungnya tinggi, megah. Nah, bagaimana dengan pendirian patung itu? Apakah saudara setuju? Apakah saudara membolehkan? Apakah saudara mengatakan, fine-fine saja Pak Andreas? Mari kita berpikir sejenak, jangan jauh-jauh ke Tanah Toraja.
Ada satu gereja, saudara, di momentum Natal nih ya, di momentum Natal. Panitia Natal si dekorasi itu sempat konflik dengan hamba Tuhannya. Kenapa? Karena si dekor ini, saudara, dia itu mendekor ya gereja dengan membawa patung tokoh-tokoh perjanjian baru, khususnya Injil, khususnya pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Ada patung Maria, ada patung Yusuf, ada juga patung bayi Yesus. Nah, hamba Tuhan yang melayani di gereja tersebut nggak setuju, saudara. Wah, konflik mereka. Alasan hamba Tuhan ini adalah, Pak, itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun, ya? Dan itu tidak bisa kita lakukan. Jadi stop, jangan pakai dekor seperti itu. Nah, saudara, hal-hal ini tentu saja bisa kita jumpai. Lalu apa seharusnya yang menjadi sikap kita sebagai orang Kristen? Ya, bagaimana kita menyikapi patung-patung yang ada di sekitar kita, termasuk bahkan patung Tuhan Yesus. Ya, kita akan sama-sama lihat satu bagian firman Tuhan, saudara, dari Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Saudara, malam hari ini saya tidak memakai PowerPoint, tetapi saudara bisa mencatat hal-hal penting, poin-poin penting yang menurut saudara sangat relevan dalam kehidupan saudara. Ya, saya akan membacakan Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi patung yang menyerupai apapun, menyerupai manusia, rambut panjang, berjenggot, pakai jubah, kita menyebutnya patung Yesus, menyerupai apapun, nggak boleh, saudara, berdasarkan ayat ini. Tapi ada terusannya, di sana dikatakan ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kelanjutan dari seri pertama, saudara, saya juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh saudara Giovanni. Saudari Giovanni menyampaikan dengan sangat baik sekali, menjelaskan bahwa hukum ini itu bukan hukum yang tiba-tiba muncul, tetapi ada latar belakangnya, saudara, yaitu perjanjian antara Tuhan dan umat Tuhan. Perjanjian bahwa Israel adalah umatku dan aku adalah Allah mereka. Mereka menyembah, memuji aku, dan aku akan menuntun hidup mereka, akan memberkati mereka. Itu adalah perjanjian. Dan hukum ini muncul atas dasar perjanjian itu, saudara. Bukan perjanjian yang didasarkan pada egosentris Allah untuk memuaskan Allah, tetapi untuk kebaikan umat Israel itu sendiri, supaya mereka mengalami berkat yang daripada Allah. Saudara, orang Israel pada waktu itu baru saja mengalami eksodus. Mereka keluar dari Mesir. Dan pembebasan dari Mesir ini memberikan satu pesan yang kuat, bahwa Allah lah pembebas mereka, dan orang Israel perlu disiapkan, saudara, menjadi umat Tuhan dengan identitas yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang pada waktu itu, dengan satu misi, yaitu supaya orang Israel menyatakan siapa Allah yang mereka sembah. Supaya Israel menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam sejarah penebusan kita tahu Israel gagal. Maka Tuhan Yesus turun dan kita gereja Tuhan menyandang tugas itu, saudara. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan untuk tugas inilah, saudara, Israel itu butuh guidelines. Butuh panduan. Butuh tuntunan supaya mereka mengerti kehendak Tuhan dan mereka hidup berdasarkan bukan ajaran-ajaran atau budaya bangsa-bangsa pada waktu itu yang jauh daripada Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan kehendak Allah dan mereka butuh hukum atau tuntunan. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, ini menegaskan bahwa Allah itu Allah yang esa satu-satunya, sekaligus mengcounter pemahaman bangsa-bangsa pada waktu itu yang menganut politeisme. Saudara perhatikan, jadi Israel ini mau dibedakan oleh Tuhan supaya mereka menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini loh kami umat Tuhan, dan ini loh Allah yang kami sembah. Kamu mau nggak percaya kepada Allah yang kami sembah, yang memelihara hidup kami, yang sangat baik dalam kehidupan kami? Itu, saudara, fungsinya.
Nah, kita lihat hukum yang kedua yang kita pelajari pada malam hari ini. Di situ dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, saudara, kenapa ini disampaikan juga oleh Tuhan dalam hukum yang kedua? Kita lihat, orang Israel setelah ratusan tahun ada di Mesir, mereka tahu budaya Mesir. Dan kita tahu di Mesir itu menganut politisme dan ada banyak dewa di sana yang, saudara, digambarkan di dalam ukiran atau patung-patung sembahan mereka. Saudara, kalau searching di internet, ya, ada ketik dewa Mesir, maka sudah akan muncul simbol-simbol, gambar-gambar, patung-patung yang mendeskripsikan sesembahan atau dewa mereka. Katakanlah dewa Ra, saudara. Dewa matahari digambarkan sebagai manusia dengan kepalanya itu, saudara, berkepala Raja Wali dengan mahkota cakram matahari. Terus, saudara, ada dewa Anubis, itu dewa kematian, digambarkan sebagai manusia berkepala anjing gurun, saudara. Biasanya membawa kapak atau tombak, ya. Terus ada dewa Sobek, yaitu dewa kesuburan atau sungai Nil, manusia dengan kepala buaya, di atasnya ada jagung, saudara, melambangkan kesuburan dan pemeliharaan dewa mereka untuk orang-orang Mesir. Nah, saudara, kita tahu di Kanaan pun dijumpai patung-patung berhala. Ada Baal, orang Filistin dengan Dagonnya. Maka, saudara, Allah itu mengkhususkan Israel. Supaya, hei Israel, kamu jangan seperti mereka ya. Karena kamu ini berbeda. Kamu itu sudah adalah merupakan umatku, dan aku pilih kamu secara khusus, maka hidupmu itu bersesuaian dengan apa yang ditulis oleh Paulus. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan pesan itu sebenarnya di perjanjian lama sudah dinyatakan, saudara. Oh, Israel ini berbeda, maka jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Saudara, sampai di sini, saudara mungkin setuju. Oh ya, betul-betul Pak Andres. Make sense. Oke, amin. Tapi tunggu dulu, saudara. Bukankah dalam perjalanan umat Israel, Allah juga beberapa kali meminta Israel membuat patung, saudara? Ya, saudara. Dalam perjalanan Israel, beberapa kali Tuhan juga menyuruh umatnya untuk membuat patung atau ukiran atau semacamnya. Sebut saja tabut Allah. Bikin patung ukiran di mana ada dua kerub, saudara. Malaikat itu melebarkan sayapnya, saling menutupi untuk tabut perjanjian. Terus kalau saudara ingat, ada satu perjalanan orang-orang Israel, mereka digigit ular beracun. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah pada waktu itu? Hai Musa, coba kamu bikin patung ular tembaga, terus gantung. Nah, saudara, di sini kita mulai berpikir, oh iya benar juga ya. Ya, Pak Andreas itu sampai mengkerenyitkan ininya nih, Pak Andreas nih, saya perhatikan di sini nih fotonya ya. Ya, iya benar juga ya. Loh, terus gimana tuh? Apakah itu berarti Allah nggak konsisten? Apakah Allah itu pelin-pelan? Apakah Allah itu tidak punya pendirian atau berfirman sesuai dengan kondisi? Ya, kalau sesuai dengan kebutuhannya, dia katakan setuju. Kalau nggak sesuai, dia larang. Apakah seperti itu? Bukan, saudara. Sama sekali bukan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dijawab di ayat yang kelima. Saudara, mari kita lihat. Di situ dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saudara, kata sujud di sini itu adalah sikap tubuh membungkuk. Ya, kalau di dalam perjanjian baru ada istilah bersujud itu proskuneo, menyembah, seperti anjing menjilat kaki tuannya, saudara. Nah, arti sujud di sini artinya tubuh membungkuk, mencium kaki. Nah, terus apa artinya beribadah? Artinya sikap hati mengabdikan kepada satu subjek di mana dia beribadah atau menyembah. Jadi, ini bukan sekedar berbicara tentang patung atau membuat image yang menyerupai apapun. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana sikap hati terhadap subjek yang dibuat oleh manusia itu, saudara. Kalau seandainya, balik lagi ke ilustrasi yang saya sampaikan di awal, patung Tuhan Yesus yang ada di Tona Toraja itu, saudara. Kalau itu bicara tentang seni, never mind, saudara. Gak masalah.
Ya. Kalau dekorasi di Natal itu hanya berhenti di dekor saja, tanpa kita melibatkan hidup kita, hati kita terhadap subjek patung-patung itu juga nggak apa-apa. Termasuk gambar Yesus misalkan. Seandainya ada di rumah kita gambar Yesus, Yesus berdoa di Taman Getsemani, atau Tuhan Yesus membawa domba, it's okay, saudara. Tapi menjadi masalah kemudian, itu menjadi subjek penyembahan. Orang terus mengatakan, kalau nggak doa di Tonato Raja, maka kamu nggak diberkati, mesti berdoa di sana nih, di patung Yesus. Nah, di situ jadi masalah, saudara. Di situ jadi masalah. Saudara, kalau ngomong tentang patung, sebenarnya banyak sekali macam-macam patung dalam kehidupan kita. Saya punya pengalaman yang menarik. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara, waktu saya SMA, saya pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan. Tepatnya, saudara, Natal, persiapan untuk Natal. Jadi waktu itu malam saya datang ke gereja, saya parkir motor saya untuk latihan Natal bersama dengan rekan-rekan di gereja asal saya, saudara. Dan saya ingat pada waktu momen menuju Natal itu bersamaan juga dengan bulan Ramadan, saudara. Ya, waktu itu gerimis, jadi sepi, saudara. Di halaman gereja itu cuma ada 2 motor saya dan motor teman saya. Ya, saya latihan, itu bukan latihan hari pertama, sudah sekian hari, dan kami latihan seperti biasa. Tetapi ini pengalaman yang tidak mengenakan saya, setelah saya keluar dari gereja, motor saya itu hilang. Ya, motor saya hilang. Saya ingat waktu itu saya SMA kelas 2 kalau nggak salah. Motor saya hilang. Wah, waktu motor saya hilang, waduh, saya itu takut luar biasa. Kenapa? Motor itu, saudara, adalah motor second, tapi nggak terlalu lama tahunnya pada waktu itu. Dan orang tua saya khusus memberikan kepada saya untuk aktivitas saya. Dan betapa senangnya saya, saudara, masih remaja, dipercaya untuk pegang motor, STNK diberikan ke saya yang pegang. Dan motor itu hilang. Saudara, keluarga saya bukan keluarga yang kaya. Yang motor hilang hari ini, besok bisa beli lagi, cari. Enggak. Orang yang dicari aja second juga, saudara. Pada waktu hilang itu saya benar-benar kalut, saya takut menghadap orang tua saya bingung. Sampai saya pulang ke rumah itu diantar oleh pembina pemuda saya waktu itu. Diketok pintu. Diketok, saudara. Setelah diketok, dibuka oleh papa saya, dan yang ngomong pun pembina rohani saya waktu itu bukan saya. Dia katakan, Pak, ya, papa saya namanya Tomo juga, saudara. Tomo Gunawan, ya, saudara. Terus dipanggil, Pak Tomo, ini Andreas ke gereja latihan, motornya hilang. Saudara, saya nggak berani menatap orang tua saya, tapi saya mendengar papa saya itu jelas ngomong, oh puji Tuhan. Wah, saudara, waktu papa saya ngomong puji Tuhan, saya semakin kaget. Loh, gimana sih motor hilang, puji Tuhan, saudara. Singkat kata, pembina pemuda saya pulang, terus saya masuk ke rumah, saya nangis. Papa saya berkali-kali ngomong, udah, nggak apa-apa. Tapi saya seperti nggak terima, saudara. Saya nggak terima. Tuhan, saya itu bukan ke kafe, bukan ke klub malam, Tuhan. Saya itu ke gereja. Tapi kok hilang motor? Saudara, beberapa hari ya, saya mengalami kondisi yang seperti itu. Nah, saya merenung, saudara. Kok bisa saya sampai segitunya? Kok bisa? Sedangkan bapak saya yang kasih uang, yang belikan, bisa berkata puji Tuhan. Kok bisa? Nah, saya mikir mundur, saudara. Apa yang terjadi? Nah, saya itu, saudara, itu cinta sama motor itu. Waktu dibelikan motor itu buat saya itu benar-benar rawat, saudara. Nah, rawatnya menurut pemahaman saya itu mungkin berlebihan. Kenapa saya katakan demikian? Gimana? Enggak, saudara. Bangun tidur, saya alih-alih cari Alkitab, saya cari lap, saudara. Dan saya cari itu namanya cairan, kalau saudara kenal itu cairan Sunpoly. Supaya motor itu dipoles kelihatan mulus. Itu setiap hari saya lakukan seperti itu. Dan hari Minggu waktu ke gereja, saya selalu datang mepet. Gara-gara apa? Saya bangun nggak persiapan untuk menyiapkan hati beribadah. Saya datang ke motor itu. Nah, itu saya lakukan berhari-hari. Dan saya meyakini tidak ada satupun yang kebetulan. Tuhan mengajarkan saya sesuatu. Saya merasakan kehilangan yang sangat sampai Tuhan berbicara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Wah, saudara. Saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan berbicara sangat jelas bahwa saya sudah memposisikan Tuhan
tidak di tempat semestinya. Saudara, apa itu patung? Tidak hanya karya seni yang kemudian kita benar-benar menjadikan subjek penyembahan, saudara. Tapi patung itu ada banyak hal yang intinya adalah masih berkaitan dengan hukum yang pertama. Jangan ada Allah lain, dan apapun itu, saudara, bisa menjadi ilah dalam kehidupan kita. Maka saudara, sekali lagi, bukan bicara tentang karya seni yang kita miliki, bukan berbicara tentang karya seni yang kita kagumi, tetapi karya-karya apapun itu, saudara. Karya-karya termasuk motor itu, saudara, adalah karya yang saya ilahkan dan menjadi patung dalam kehidupan saya. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Jangan sujud menyembahnya. Pesan firman Tuhan ini sangat kuat. Apa yang menjadi patung-patung dalam kehidupan kita? Ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh introspeksi diri kita ini. Saudara, sekali lagi, ini bukan berbicara tentang barang, patung, karya seni. So, kalau kita mundur ke belakang sedikit, saudara, pada masa gereja mula-mula, Bapak gereja setelah para rasul, saudara, patung-patung ini realitanya dipakai untuk memberitakan Injil untuk mereka-mereka yang buta aksara, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak bisa membaca, dipakai patung-patung itu untuk memberitakan Injil. Ya. Tetapi orang itu pemahamannya kemudian bergeser. Patung-patung itu menjadi subjek penyembahan. Kalau nggak ada patung, maka kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Makanya di reformasi kemudian ini pemahamannya diubah. Dan kita tahu di gereja kita juga sekarang tidak ada patung. Nah, saudara, sekali lagi, saudara perlu mengerti sejarah ini agar saudara bisa menempatkan diri apa maksudnya patung dan bagaimana kita menyikapi patung-patung yang ada di sekitar kita. Saudara, sekali lagi, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengutamakan Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadikan Yesus itu sejatinya adalah Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, saudara, saya kalau membaca bagian firman Tuhan ini, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembahnya. Sebenarnya Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan hukum yang sama, tetapi dengan pendekatan positif, saudara. Tepatnya di Yohanes pasal 4 ayat 24. Ya, di sana dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Ya, jadi secara positif. Maka barang siapa menyembah dia, hendaklah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, ini sangat menarik sekali. Tuhan Yesus menyampaikan hukum yang sama, tetapi pendekatannya positif. Kalau di perjanjian lama jangan. Tapi di perjanjian baru, Allah itu roh. Jadi dia bukan berbentuk dan kita harus datang ke bentuk itu, ya, objek itu, ya, saudara, yang kita kemudian bisa merasakan hadirat Tuhan. Enggak. Tidak terbatas oleh tempat. Dimanapun. Artinya roh itu tidak dibatasi oleh ruangan, saudara. Di dalam kebenaran artinya kita menyembah Tuhan di dalam ketulusan, di dalam kebenaran, dalam kekudusan. Nah, itulah sebabnya, saudara. Ini menjadi pesan yang sangat penting. Kenapa? Sebab kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tahu dengan benar. Bukan hanya berbicara tentang jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Tapi secara positif kita perlu pahami di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita ibadah online, ya. Ibadah online kita nggak ke gereja. Bagaimana sikap kita untuk menyembah Tuhan ketika kita ada di rumah? Nah, kita kadang-kadang juga berpikir seperti orang-orang Samaria pada waktu itu. Perempuan Samaria juga. Oh, Tuhan itu adanya di gereja. Di rumah nggak ada. Nah, saudara, apa bedanya dengan orang-orang yang membuat ilah dengan wujud patung pada waktu itu? Bahwa Allahku, yaitu Dagon, adanya ya di kuil itu. Makanya kalau perang, Dagon itu bisa dibawa-bawa, saudara. Karena kalau nggak dibawa, Allah tidak memberkati mereka. Saudara, apa bedanya prinsip itu dengan mereka? Maka saya mengajak kita, ibadah online, di rumah pun Allah ada di sana. Maka benar-benar siapkan hidup kita secara baik. Sebagaimana kita datang ke gereja, kita beribadah dengan baik. Saya punya pengalaman yang sangat menarik. Nggak lama, saudara. Selasa kemarin. Ini pas Mama itu datang dari Medan ke Bandung untuk beberapa minggu, saudara. Dan Selasa pagi itu kami berkunjung ke tempat Mama menginap, ya, di daerah Babakan Jeruk, ya. Di mobil itu, saudara, pagi-pagi saya nyetir, ada istri
istri dan 2 anak saya, Goshen dan Lovely, saudara. Dan anak-anak kami itu punya kebiasaan, kalau naik gantian, ya hari ini misalkan Goshen, maka kalau kita misalkan 2 hari lagi keluar, Lovely yang pilih filmnya. Dan hari itu Lovely yang pilih, dan dia pilih Frozen 1, saudara. Frozen 1. Ya. Kalau belum lihat, bagus tuh ya. Oma, opa juga bisa lihat Frozen 1 supaya tahu cucunya ya, dunia cucunya. Nah, saya seperti biasa itu sudah berapa kali diputar di mobil, saudara. Jadi saya biasa saja nyetir. Tapi waktu diputar itu, saudara, ada satu adegan di mana Elsa itu didatangi oleh anak di kerajaan esnya. Elsa itu, saudara, dia merasa tidak bisa mengontrol kekuatan di dalam dirinya sehingga mendatangkan badai salju dan kebekuan di negaranya. Nah, anak datang untuk mencari Elsa untuk ngasih tahu, Elsa, kamu bisa memulihkan semuanya ini dengan kekuatan sama yang kamu miliki. Nah, terus Elsa ngomong nggak boleh. Akhirnya mereka nyanyi duet. Tapi nyanyian itu kata-katanya kurang lebih, anak itu mendorong Elsa untuk menggunakan kekuatannya supaya bisa meredakan musibah yang terjadi pada waktu itu. Dan Elsa di dalam nyanyian, teksnya itu berbicara, nggak bisa, aku nggak bisa. Aku bahkan benci dengan diriku sendiri. Aku nggak bisa. Aku sangat takut. Dan semakin dia takut, semakin kekuatannya itu nggak kekontrol. Dan semakin kebekuan itu terjadi. Saudara, waktu lihat adegan itu, saudara, air mata saya itu tiba-tiba menetes. Menetes. Nah, istri saya yang nggak sadar, ngomong aja cerita ya, Pak, loh, kenapa kok nangis? Kenapa? Ada apa? Saya nangis, saudara. Nah, apa yang terjadi? Jadi waktu saya lihat adegan itu, saudara, Tuhan itu seolah-olah berbicara dengan lembut dalam hati saya. Demikian, Andreas, hidupmu itu sama seperti Elsa kalau kamu tidak mengandalkan aku. Artinya apa? Dengan kekuatan yang kamu miliki, yang memang potensi dalam dirimu, kamu nggak akan sanggup. Dan dengan usahamu sendiri, engkau akan seperti Elsa. Engkau akan depresi, engkau akan sedih, engkau akan mengalami ketakutan, engkau akan mengalami kegelisahan. Dan hanya di dalam aku, engkau sanggup melakukan segala perkara. Saudara, firman Tuhan ini terngiang dalam diri saya. Saya langsung teringat dengan khotbah minggu yang disampaikan oleh Pak Yohanes Marsono. Di dalam khotbahnya, saudara ingat tentang pokok anggur. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, mengapa saya ceritakan hal ini? Saya mau sampaikan, saudara, bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, hendaklah dia menyembah roh dan dalam kebenaran. Artinya dimanapun Allah ada. Maka ngomongin patung, saudara, bukan bicara tentang barang, tapi bicara tentang sikap hati kita. Apakah kita tahu bahwa Allah itu adalah roh, dan kita perlu menyembah dia dalam roh dan kebenaran? Di dalam mobil, saudara, saya sadar bahwa ada Allah di situ, dan Allah itu berbicara dengan lembut kepada saya, dan Allah bisa menyatakan hal yang sama kepada saudara. Saudara jangan mengatakan, wah Pak Andreas hamba Tuhan, sedekat itu dengan Tuhan. Enggak, saudara. Tidak ada eksklusivitas hamba Tuhan. Saudara juga dipanggil sebagai umat Tuhan. Dan Yesus itu adalah Tuhan kita yang begitu dekat. Gembala kita, dia Bapa kita, dia sahabat kita. Alami bahwa dia adalah Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Maka saudara, malam hari ini saya tidak berpanjang lebar lagi. Mari kita berefleksi. Apakah dalam kehidupan kita, mungkin kita bingung, posisi patung ini seperti apa ya? Saudara, ada pemahaman yang baik, ada pemahaman yang benar, dan kita nggak perlu lagi bingung dengan patung-patung itu. Ya, tetapi lebih daripada patung-patung itu, adakah patung yang kemudian menjadi subjek penyembahan, saudara sadar atau nggak sadar, yang kemudian mengganti posisi Tuhan? So, jikalau ini terjadi, saudara, Tuhan nggak main-main. Tuhan itu katakan, aku akan memberikan hukuman. Kenapa? Sampai keturunan ketiga. Kenapa sampai keturunan keempat? Karena saudara, hidup manusia itu maksimal dia bisa lihat sampai keturunan keempat. Saudara, artinya seumur hidup dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, ada berita anugerah. Kalau engkau menyadari kebersalahanmu, engkau menyadari keberdosaanmu, engkau menyadari bahwa tidak lagi mempersatukan aku sebagai Tuhan Allahmu, maka Tuhan katakan, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Artinya,
Seandainya kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, malam hari ini Allah berbicara kepada kita. Kita bertobat. Maka berita anugerah ini berlaku bagi setiap kita. Maka saudara, hati kita diuji masing-masing saat ini. Siapa yang menjadi Allah? Apakah kita sudah membuat patung dalam kehidupan kita? Dan menjadikan patung-patung itu subjek penyembahankah? Maka mari kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh menyatakan kehendaknya bagi setiap kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan kasih, saya minta untuk penginjil Randi meneguhkan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan, yang begitu indah dan jelas boleh dipaparkan, dijelaskan bagi setiap kami. Tuhan, biarlah kami bukan sekedar mendengarkan, tapi sungguh Tuhan, kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami, menghidupinya ya Tuhan. Sungguh biarlah kami boleh mengutamakan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Boleh sungguh menyembah Engkau, mengandalkan Engkau saja ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lemah, kami terbatas ya Tuhan. Tapi biarlah di tengah-tengah situasi hidup kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan dengan demikian, kami boleh mendapatkan kekuatan yang kami butuhkan setiap hari. Kami sadar Tuhan kami banyak kelemahan. Mungkin ada hal-hal yang kami andalkan, yang kami sandarkan. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami, masa depan kami, keluarga kami ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati untuk hamba-Mu, penginjil Tomo Andreas, yang sudah mempersiapkan firman-Mu, yang sudah menyampaikannya kepada setiap kami. Tuhan berkati keluarga mereka, keluarga penginjil Tomo, keluarga dari penginjil Desi, juga keluarga mereka sendiri dengan Lovely dan juga Goshen. Tuhan berkati agar keluarga penginjil Tomo Tuhan terus pakai juga menjadi berkat, baik di GI Mekarwangi ataupun di tempat dimanapun mereka melayani. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.